Cerita kali ini mengisahkan tentang seseorang panglima perang yang ingin menguasai daratan Cina dengan membunuh para pendekar dan menaklukkan kekaisaran China. Tapi sang jenderal mendapat perlawanan dari para kesatria daratan China yang tak mau tanah nenek moyangnya dijajah bangsa lain. Para aktor yang membintangi film ini Aaron Kwok sebagai pendekar awan, Ekin Cheng sebagai pendekar angin, Kenny Ho sebagai pendekar tanpa nama, Charlene Chow sebagai Dring, Simon Yan sebagai Lord Goodness, dan Nicholas Lee sebagai Han. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film diawali seorang panglima perang Jepang yang ingin menguasai dataran Cina dengan membunuh para pendekar dan menguasai kekaisaran China. Si panglima bernama Lord Godless dan mempunyai seorang ajudan yang bernama Hart. Sang panglima dan anak buahnya terlihat sedang menawan para ahli bela diri, sang kaisar dan keluarganya. Mereka terlihat lemas dan tak berdaya, dikarenakan telah meminum racun yang mengakibatkan kekuatan mereka melemah, dan memerlukan waktu yang lama untuk bisa disembuhkan. Di antara para tawanan ada pendekar awan, pendekar tanpa nama dan yang lain. Mereka disuruh menyerah dan bergabung dengan pasukan Lord Goodness dan akan mendapatkan obat penangkal racun, tapi para pendekar menolak. Si panglima pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka. Di saat akan dibunuh, mereka melepaskan belenggu dan menyerang balik. Ternyata mereka telah diberikan obat pemulih oleh si buruk rupa. Para pendekar yang tidak mau menyerah itu pun mencoba kembali untuk melawan Lord Godless. Namun kekuatan mereka tidak sebanding dan tewas di tangannya. Bahkan awan dan angin pun tidak bisa menembus perisai khusus yang dipakai Lord Godless. Tak hanya itu, pendekar tanpa nama pun yang memiliki julukan 1000 pedang pun tak mampu menembus perisai Lord Godless. Pendekar tanpa nama pun terluka karena racun yang masih ada dalam tubuhnya. Kemudian mereka yang masih tersisa melarikan diri dengan kuda yang dibawa si buruk rupa. Setelah jauh dari prajurit Jepang, mereka pun beristirahat sambil merenungkan kejadian tadi. Teman mereka pun datang. Namanya Piggy. Lalu pendekar tanpa nama menyarankan agar awan dan angin untuk mengasah kemampuan mereka kembali dan meminta bantuan kepada Si Huang, kakaknya Piggy, yang bisa mengimbangi kekuatan Lord Godless. Meskipun si Piggy tidak yakin kakaknya mau membantu, namun mereka tetap diajak ke sana menemui Si Huang, kakaknya. Di tempat Si Huang, mereka berjumpa dengan Dream, pacarnya pendekar angin. Si Huang pun keluar menemui mereka. Si Piggy kaget kenapa Si Huang, kakaknya, tak bertangan. Lalu Si Huang pun menjelaskan saat dia memiliki ilmu iblis, dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan membunuh orang-orang yang tak bersalah. Karena takut hal itu pun terjadi lagi, pada akhirnya dia pun memotong kedua tangannya, sehingga sekarang kemampuannya tak lagi seperti dulu. Si Huang mengatakan ilmu ini sangat berbahaya. Dia tidak bisa mengenal lawan maupun kawan. Tetapi si angin dan awan memaksa Si Huang. Kemudian si angin dipilih Si Huang untuk mempelajari ilmu tersebut. Singkat cerita, Si Huang pun berkata mempelajari ilmu supaya cepat dengan menggunakan metode ini, namun mempunyai resiko yang besar tapi akan menghemat waktu. Darah si pendekar angin harus bercampur dengan air yang ada di kolam setan. Dia harus merendamkan tubuhnya di kolam tersebut. Dan tidak boleh ada yang mengganggunya, karena akan berakibat fatal. Dan pendekar angin pun melakukan sesuai dengan perintah Si Huang.
Sementara itu di luar, si awan bertemu dengan pendekar tanpa nama. Sang pendekar tanpa nama pun mengajarkan ilmunya kepada awan agar bisa mengalahkan Lord Godless yang semakin berkuasa. Sementara itu di sisi lain, si Jenderal Jepang Lord Godless sedang mencari di mana makam naga sakti. Dia pengen mengambil tulang naga tersebut. Dia menawan kaisar dan keluarganya untuk memberitahukan di mana letak makam tersebut. Di sisi lain, tempat awan berada, dia berhasil menguasai ilmu yang diajarkan Nameless kepadanya. Tak lama berselang, para anak buah Lord Godless datang dan langsung menyerang mereka. Pendekar awan pun langsung merespon dengan mengeluarkan skill yang barusan dipelajarinya. Ilmu pedang yang diajarkan Nameless sangat powerful. Dengan sekali tebas aja, sang lawan langsung tak bernafas. Beralih ke pendekar angin, di mana mereka juga diserang anak buah Lord Godless. Tiba-tiba pendekar angin keluar dari petapaannya dan langsung menyerang para anak buah Lord Godless. Mereka dibuatnya tak berdaya dengan hanya melewatinya saja sudah menjadi kepingan batu bara. Teman-temannya hanya bisa terpaku melihat kehebatan pendekar angin. Pendekar angin pun pergi menghilang tanpa jejak. Singkat cerita, awan yang telah sampai di gunung melihat para prajurit yang telah menjadi abu. Lalu Zuzu menjelaskan apa yang telah terjadi, di mana pendekar angin keluar menyelamatkan mereka sebelum petapaannya selesai. Si Huang pun merasa bingung karena angin belum menyelesaikan tahap akhir ilmunya. Seharusnya dia akan menjadi gila hilang ingatan dan akan mati di tempat. Tak lama kemudian si buruk rupa datang dan memberitahukan bahwa Lord Godless telah sampai di Goa Makam Naga Sakti dan bersama dengan dia ada kaisar dan keluarganya yang ditawan. Sementara itu, Godless telah sampai di sebuah ruangan, tapi dia belum tahu di mana letak makam naga tersebut. Panglima yang kejam itu pun mengancam akan membunuh selir kaisar dan anaknya jika dia tidak mau mengatakan di mana letak makam itu. Tak berselang lama pun awan datang dan mulai menyerang anak buah Lord Godless. Ketika Lord Godless telah sendiri, pendekar awan pun mulai mengeluarkan ilmunya menghajar Lord Godless. Si pendekar awan berusaha menghancurkan baju perisai yang dipakai Lord Godless. Namun ternyata jurus baru serta taktik awan masih belum mampu menumbangkan Godless, malah justru tanpa sengaja Godless membuka pintu ke makam naga sakti saat dia mengeluarkan kekuatan. Godless yang hampir mendapatkan tulang naga sakti sempat dihadang oleh awan, namun awan justru hampir tewas. Beruntung pendekar angin datang dan langsung menendang Lord Godless. Namun bukannya membantu, pendekar angin justru menyerang pendekar awan. Dia tidak mengenali siapapun. Itu merupakan efek dari ilmu yang dimilikinya. Melihat mereka berdua bertarung, Lord Godless mengambil kesempatan untuk meraih tulang naga sakti, tapi pendekar angin menyerangnya. Pendekar angin akan benar-benar menyerang siapa saja yang ada di hadapannya. Kemudian pertarungan pun berlanjut. Pendekar angin kewalahan melawan Lord Godless. Perisai Lord Godless sangat kuat. Malahan pendekar angin terkena pukulan sakti Lord Godless. Melihat pendekar angin kewalahan, pendekar awan membantu menyerang Lord Godless. Akhirnya mereka berdua bisa mengalahkan Lord Godless. Pendekar angin pun memotong tangan Lord Godless dan disusul pendekar awan yang menusuknya dari belakang sehingga Lord Godless pun tewas. Setelah itu, pendekar angin pun pergi begitu saja dengan membawa tulang naga. Ajudannya Lord Godless, si Hawk, ternyata masih di sana, hanya terdiam membisu.
Hari-hari pun berlalu, pendekar angin terlihat bisa menguasai dirinya yang kadang-kadang berubah liar tak terkontrol. Dia berada di pinggiran sungai, sedang berdua dengan kekasihnya Dream. Kemudian datanglah Panglima Kerajaan untuk mengambil tulang naga sakti. Tapi Dream mempertahankannya, dan terjadilah saling rebut tulang naga itu. Tak disangka si Heart datang dan langsung merebut tulang tersebut. Namun si Panglima memegang erat tulang itu, dan akhirnya tulang itu hancur. Seketika itu juga si pendekar angin menjadi orang kerasukan dan langsung pergi meninggalkan Dream sendirian. Ketika pendekar awan dan temannya tiba, si Dream berkata pendekar angin barusan pergi. Kemudian pendekar awan pun menyusulnya. Akhirnya pendekar awan pun bisa menyusulnya. Namun pendekar angin telah berubah menjadi monster yang tak kenal siapapun dan semuanya dianggap lawan. Tiba-tiba Dream datang dan melerai pertarungan mereka. Dan ketika pendekar awan mau membunuhnya, Dream memohon jangan membunuhnya. Namun tanpa disangka-sangka pendekar angin malah memukul pendekar awan dengan tenaga dalam, sehingga terlempar jauh ke belakang. Zuzu kemudian datang dan menolong pendekar awan yang terkapar. Namun apa daya, Zuzu datang hanya mengantar nyawanya dihajar pendekar angin. Dan akhirnya mereka berdua pun beradu ilmu tenaga dalam. Saat semua kekuatan awan terkumpul, dia melepaskan pedangnya untuk membunuh angin. Namun pedang itu justru bisa dihindari oleh angin dan hanya menggoreskan mata iblis di dahinya, yang mana itu membuat dia tersadar. Kemudian Dream menghampiri angin yang mulai tersadar, namun pedang awan yang tertancap di ujung tebing tersebut membawa mereka berdua dalam masalah. Tebing itu pun hancur dan mereka berdua pun terjatuh dalam jurang. Lalu awan dengan cepatnya menolong mereka dan berhasil membawa mereka ke atas. Sedangkan pendekar awan menyusul Zuzu yang menunggunya di seberang sana, dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita yang mengisahkan pengorbanan para pahlawan membela tanah airnya. Cerita yang mengisahkan persahabatan lebih dari saudara. Terima kasih yang dah nonton sampai akhir. Bye-bye.